Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC. Kembali hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Kita telah mendengar kisah tentang Thomas yang kurang percaya. Tetapi justru ketika dia melihat Tuhan dengan mata kepalanya sendiri, dia lalu berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dalam permenungan saya, kadang dalam situasi penderitaan, dalam situasi krisis, dalam situasi yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, lalu kita justru mempertanyakan kehadiran Tuhan atau penyertaan Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Di manakah Engkau, Tuhan? Kita lupa bahwa Dia selalu ada bersama kita, seberat apapun pergumulan kita, sesakit apapun hati kita, apapun krisis yang sedang kita hadapi, Dia begitu dekat dengan kita. Tinggal bagaimana kita menyadarinya. Maka ketika tadi Yesus berkata kepada Thomas, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Kita mungkin tidak melihat Tuhan secara langsung, tetapi justru kita dipanggil, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia dengan mengimani Dia, bahwa Dia sungguh Allah yang selalu menyertai kita, bahwa Dia Allah yang memberikan seluruh hidupnya, Dia mengorbankan hidupnya demi keselamatan Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap Thomas ini adalah juga sikap iman kita pada umumnya. Kita seringkali kurang percaya dan butuh bukti yang nyata, serta bisa dilihat langsung kehadiran Tuhan dan segala pertolongannya dengan panca indera kita. Kata-kata Yesus yang tegas mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya," hendaknya juga mengingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan dalam bentuk roh tetap membuat iman kita terus mantap dan tak tergoyahkan.
Apakah kita sungguh menyadari kehadiran Tuhan secara nyata dalam hidup kita sehari-hari dan membuat kita semakin percaya akan segala kuasa-Nya dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sebesar apapun pergumulanmu akhir-akhir ini, seberat apapun situasi hidupmu saat ini, Tuhan begitu dekat dengan Anda. Maka mari kita tetap percaya bahwa Dia Allah yang setia mendampingi kita. Bahwa Dia datang agar kita memperoleh hidup dalam kepenuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita belajar dari pengalaman Santo Thomas hari ini, yang awalnya tidak percaya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, dari pengalaman dia melihat Tuhan, dan dari pengalaman-pengalaman kita akan Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita semakin mengimani Dia sebagai Allah yang berbelas kasih bagi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa Dia ada, bahwa Dia hidup dan selalu mendampingi perjuangan hidup kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita menyadari akan kehadiran Tuhan itu, baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan. Dia selalu ada. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tuhan kami, dalam sakramen ini kami benar-benar menyambut tubuh dan darah Putra-Mu yang tunggal. Bersama Rasul Thomas kami imani Dia sebagai Tuhan dan Allah kami. Semoga iman itu kami hayati pula sepanjang hidup kami. Berkatilah orang-orang yang bekerja untuk kemanusiaan. Berikanlah mereka selalu kesehatan dan kebahagiaan. Berkatilah juga orang-orang yang saat ini sedang bergumul karena iman akan Engkau, agar mereka pun boleh tetap percaya bahwa Engkau Allah yang hadir, yang siap membantu mereka dalam situasi apapun. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.